Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi. Ya. Jadi dengan gagalnya mediasi, kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Bahwa mediasi gagal, ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Sudah saya sampaikan tentang peluang berhasilnya 50%, gagalnya 50%. Jadi tadi secara resmi dinyatakan bahwa mediasi gagal. Ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Jadi oleh karena itu proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan dalam persidangan di perkara pokoknya. Langsung ke pokok Iya, langsung persidangan di perkara pokoknya. minggu depan. Nanti kita tunggu panggilan dari pengadilan. Karena kan nanti mediator kan harus membuat laporan kepada majelis hakim yang memegang perkara itu, apa hasil mediasinya, gagal, kemudian kenapa gagalnya, nanti setelah itu baru kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan akan membuat panggilan kapan persidangan berikutnya. Tentu akan koordinasi juga jadwalnya dengan majelis hakim. Berarti ada sebab akibat kegagalan ini apa, Pak? Kan tadi saya sudah bilang bahwa kegagalan itu karena tidak ada kesepemahaman. Ya, salah satunya misalnya, ya, kita tetap berpegangan kepada Akta 39, ya, yang dengan jelas, lugas, tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2-3 hari tanpa syarat, ya. Dan tadi majelis hakim juga menanyakan ada yang bawa nggak Akta 39-nya, kebetulan kami yang bawa, kami tunjukkan dan hakimnya baca. Jadi hakimnya bilang, oh bener dong, artinya kan ini tanpa syarat, ya. Nah sementara pihak sana kan selalu ingin ada syarat dengan berbagai macam argumentasi. Ya saya bilang kita belum bicara masalah perkara pokok. Kalau misalnya mau bicara undang-undang, kamu bawa undang-undang kesehatan, saya bawa undang-undang hak asasi manusia. Kamu bawa undang-undang anak, saya juga ada undang-undang kesehatan dan juga Permenkes dan juga aturan-aturan yang lain. Jadi artinya kita jangan bicara dulu mengenai masalah situasi hal yang seperti itu. Kita harus bicara dulu bagaimana kewajiban para pihak untuk memenuhi apa yang sudah tertuang di dalam Akta 39. Ya. Jadi tadi mediatornya juga mengatakan, ya benar dong, sepanjang belum ada renvoy, sementara belum ada perbaikan dan adendum, yang berlaku adalah Akta 39. Sementara kan mereka selalu ingin mengatakan syarat-syarat, Magnola double standard. Loh, kita nggak double standard. Karena memang saat ini acuan kita adalah Akta 39. Apa yang tertuang dalam Akta 39 itulah yang harus dijalankan. Kecuali kemudian kita sepakat bersama-sama untuk melakukan perubahan dan kemudian ada syarat yang kemudian kita perjanjikan, itu oke. Tapi persoalannya kan prinsipal saya mengatakan kenapa harus sekarang berubah gitu. Kalau dulu pun tanpa syarat, sekarang pun saya mau ada tanpa syarat. Nah sementara kan sana terus bicara tentang syarat kan begitu, terus bicara tentang undang-undang kesehatan gitu artinya, ya. Jadi saya bilang ya nggak jadi persoalan. Tapi persoalannya kan kalau kita bicara masalah durasi, ini kan durasinya kan kalau mereka ngomong, oh kita ada bukti selama masih terikat perkawinan, berarti kan durasinya kan perkawinan. Kalau memang benar itu ada dan itu membahayakan, harusnya dari awal kan itu sudah diatur. Loh, dia mengatakan, wah ini kita tidak atur karena kita nggak mau mengatur hal-hal yang sensitif. Loh, tapi kan tetap harusnya bisa diakali dengan bahasa misalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian. Boleh, ini nggak ada tanpa syarat. Nah, terus karena mereka mengatakan bahwa kita kan nggak mau sampaikan karena itu bla 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 sensitif. Saya sampaikan juga sama mereka. Harusnya pada waktu akta ini dikirim ke kita, dikirim ke saya, toh kita komunikasi antara kuasa hukum. Kamu nggak pernah ngomong, saya bilang sama si Kris, kamu nggak pernah ngomong. Harusnya kamu ngomong sama saya, bang, ini kita bikin seperti ini, sebenarnya ada hal-hal yang mau diatur, kamu nggak ngomong sama saya. Ya, klienmu pun nggak ngomong sama saya, klien saya pun nggak ngomong sama saya. Jadi kenapa kemudian sekarang bicara masalah syarat dan saya dipaksa untuk memahami ada syarat itu? Oh my God.
hasil sidang dari Koko RO dan SW, the worst nightmare yang aku tidak ekspektasi bakal benar-benar terjadi, dan terjadilah ternyata. Sidang mediasi hak asuh anak Koko RO dan SW dinyatakan gagal. Gagal betul guys. Karena ini yang paling aku takutin. Sidang hak asuh anak itu tidak berbulan-bulan, tahun-tahun seperti kasus persidangan umum, kasus masyarakat, atau kasus kriminal. Ini kasus masalah tentang hak asuh anak dan adanya mediasi yang dilakukan. 30 hari sudah proses sidang tersebut, ketok palu, gagal. Akhirnya sekarang mau gak mau harus buka perkara, yaitu ke chapter yang baru. Jadi akan pembukaan dan akan melakukan peperangan tuntutan satu sama lain, pihak penuntut dan yang dituntut. Ini adalah mimpi terburuk bagi aku ya. Tidak tahu penyebabnya apa, yang pasti di sini juga kita sebagai netizen juga ada turut andil yang cukup besar. Makanya di sini aku sangat benci sekali ya ketika banyak pendukung yang tidak korporatif memunculkan, melahirkan, menciptakan berita-berita fiktif, hoax, bohong, AI, edit, ya pencemaran nama baik yang tidak pernah ada beritanya. Kalian namanya membuat plot twist, cerita bohong, ya penghasutan yang tidak bertanggung jawab, peperangan yang tidak baik, tidak logik, sehingga ini juga mungkin berpengaruh. Dari hukum mediator juga tidak menutup kemungkinan dia mencari semua data-data pelengkap melalui sosial media. Tolonglah sebagai pendukung Koko RO dan SW, kalian tolong bertanggung jawab serealistis mungkin dalam pro dan kontranya. Akibatnya apa? Sekarang begini kan yang terjadi. Dan akhirnya sekarang mau gak mau, sekarang bukan hak asuh anak, pengauditan keuangan itu sudah dipastikan akan dibuka. Dan perkara-perkara yang dari tim kuasa hukum satu sama lain yang sudah sebanyak ini akan segera dibuka. Aku tidak tahu nanti peperangan pengadilannya seperti bagaimana. Kita siapkan aja amunisi masing-masing sebagai netizen yang membela A dan B ini. Shock, tapi nggak shock juga karena sebenarnya sudah punya pemikiran, gitu, sudah punya prediksi sebenarnya Dokcin, tapi aku tidak ekspektasi itu akan terjadi. Sebenarnya berarti mereka juga, aku tidak tahu apakah mereka mengajukan untuk perpanjangan, karena kalau mediasi hak asuh anak pengadilannya ini itu kita bisa request untuk extend another 30 days dengan persetujuan-persetujuan yang sudah disetujui termasuk sama hakim mediator. Tapi ternyata memutuskan untuk menggagalkan di hari capacity 30 hari itu. Berarti tidak ada negosiasi yang terjadi, mereka memilih untuk membuka perkara. Jadi sekarang peperangannya bukan hak asuh anak aja guys, tapi sudah masalah tuntut menuntut masalah masing-masing. Dari hak asuh anak ke masalah perkara keuangan, masalah tentang tabir kenyataan-kenyataan yang aku tidak tahu seperti apa, tapi kita terus support. Yang kalian ingin support silahkan, mau kubu A atau B, tapi tolong be smart ya, khususnya untuk buzzer, fans-fans yang baru lahir kemarin atau fans yang main narasi seenak dewek. Walaupun kita seperjuangan membela yang sama, tapi tolong jangan bikin kita jadi ribet, karena nggak semua dari kita bisa mengkondusifkan semua fans juga yang sejalan dengan pembelaan kita terhadap siapa yang kita bela. Jadi tolong jangan mengangkat berita yang reverse, yang membalikan, atau sebenarnya tidak ada. Be smart aja membuat konten, karena kita juga diperhatikan sama orang-orang pengadilan tersebut. Tapi kalau misalnya kalian tanya ulang tahunnya Koko RO, apakah dapat ucapan dari Tania Thalia? Exactly, dapat. Berbeda hari, Tania duluan kata Koko RO dan Thalia di hari yang berikutnya. Nggak tahu lewat media seperti apa, yang tapi yang jelas sih aku rasa lewat komunikasi pribadi ya, kayak Wawa. At least dari sisi itu Dokcin glad bahwa pengucapan itu akhirnya dapat gitu, dan beneran tidak seperti yang kita asumsikan bahwa tidak ada ucapan dari anak-anaknya Koko RO, tapi dapat. Ya, for the rest of it, I don't know, kita bismillah aja. Kembali lagi bersama saya di Serba-Serbi Viral yang 69.
Baiklah, kali ini kita akan membahas mediasi gagal. Ruben Onsu dan Sarwenda siap adu bukti soal hak asuh anak. Upaya perdamaian antara Ruben Onsu dan Sarwenda terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menemui jalan buntu pada Rabu 19 Agustus 2026. Setelah menjalani mediasi selama 30 hari, keduanya tidak menemukan kesepakatan apapun. Gagalnya mediasi ini menandakan bahwa perseteruan keduanya akan berlanjut ke babak baru, yakni persidangan pokok perkara yang dijadwalkan mulai pekan depan. Masing-masing pihak pun tampak bersikeras dengan argumentasi hukum mereka. Dinyatakan bahwa mediasi kita gagal, ya gagal karena tidak terdapat kesepakatan dan kepemahaman masing-masing prinsipal, ujar kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sembayang saat ditemui di PN Jakarta Selatan pada Rabu 19 Agustus 2026. Minola menjelaskan pihaknya merasa keberatan dengan syarat-syarat tambahan yang diajukan oleh pihak Sarwenda jika Ruben ingin menemui buah hatinya, padahal menurutnya Ruben memiliki hak yang sah secara hukum. Ia menegaskan bahwa kliennya tetap berpegang teguh pada Akta 39. Dalam aturan tersebut, Ruben dinyatakan memiliki hak untuk bertemu anak tanpa syarat apapun selama 2 hingga 3 hari setiap minggunya. Akta 39 itu dengan jelas tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2-3 hari tanpa syarat. Nah, sementara pihak sana kan selalu ingin ada syarat dengan berbagai macam argumentasi, tegas Minola. Di sisi lain, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiwu membenarkan jika mediasi tersebut berakhir buntu meskipun hakim mediator telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun Chris meluruskan bahwa apa yang dianggap syarat oleh pihak Ruben sebenarnya bentuk kewajiban untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak sesuai undang-undang. Terkait dengan syarat untuk bertemu anak, sebenarnya tidak ada syarat-syarat, yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya, ungkap Chris Samsiwu. Setelah mediasi gagal, kedua belah pihak bersiap untuk membeberkan bukti di hadapan majelis hakim. Pihak Sarwenda pun mengaku sudah siap mental dan mengantongi bukti kuat untuk menghadapi gugatan Ruben di persidangan mendatang. Klien kami sudah sangat siap dengan semua bukti yang ada, dengan semua jawaban terhadap gugatan mereka. Suka tidak suka, proses gugatan ini akan menghambatnya karena tunggu keputusan hakim maunya seperti apa, pungkas Chris. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.